Hai Sobat Story Epic, negara tentunya punya aturan bagi mantan presidennya. Tapi kalau seperti yang dialami Donald Trump, gimana ya guys? Yuk simak videonya. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, mungkin tidak ada orang yang sekontroversial Donald Trump di seluruh dunia. Tidak hanya berpredikat sebagai mantan presiden Amerika Serikat yang hampir setiap hari menjadi berita utama dan sangat kontroversial, banyak juga yang menyebutnya sebagai presiden terburuk sepanjang masa. Meskipun saat ini Donald Trump bukanlah orang yang paling berkuasa di dunia, ada hal-hal yang tidak akan membuatnya tenang dalam beberapa tahun ke depan. Salah satunya, sebagai mantan presiden Amerika, ia masih harus mengikuti beberapa aturan ketat yang mustahil membuat kehidupannya menjadi normal. Di video kali ini, kami ingin membahas beberapa peraturan ketat yang harus dipatuhi oleh Donald Trump sebagai mantan presiden. Antara lain, kami akan menunjukkan kepada kalian langkah-langkah keamanan yang secara terang-terangan memberikan batasan-batasan ketat di kehidupan pribadinya, dan juga mengapa Donald Trump kemungkinan dapat masuk penjara jika lepas dari semua aturan ini. Wah, bakal seru banget nih, pantau terus ya di Story Epic. Mari kita mulai dengan aturan yang mungkin sangat sulit diterima bagi kebanyakan orang, tapi kenyataannya diwajibkan bagi mantan presiden Amerika Serikat. Ini tentang salah satu momen paling intim dan sulit dalam hidup seseorang, yaitu memutuskan bagaimana seharusnya pemakaman orang itu sendiri. Sementara kebanyakan orang mungkin membayangkan pemakaman mereka dihadiri secara privat oleh keluarga dan teman-teman mereka, Donald Trump harus menerima bahwa suka atau tidak suka, dia akan dimakamkan di depan umum di pemakaman kenegaraan. Aturan ini sudah menjadi tradisi selama berabad-abad di Amerika Serikat dan formalitasnya diatur oleh militer Amerika. Antara lain yaitu instruksi khusus tentang seberapa cepat mobil jenazah bisa melaju atau bagaimana tepatnya bunga harus dipasang di pemakaman. Sesuai protokol ini, tidak hanya presiden sendiri yang akan dimasukkan dalam perencanaan, tapi juga seluruh anggota keluarganya. Dalam kasus Donald Trump, ini berarti putra remajanya Barron juga harus ikut andil dalam persiapan upacara kematian ayahnya. Satu hal yang mungkin mengganggu Trump tentang pemakamannya saat ini adalah kenyataan bahwa semua mantan presiden Amerika Serikat yang masih hidup akan hadir di pemakamannya. Banyak dari mereka, contohnya seperti Clinton, Bush, atau Obama, terkenal tidak berhubungan dengan Trump yang mungkin terlihat dalam pidato. Mari kita lanjutkan dengan aturan berikutnya yang sekali lagi menunjukkan bahwa kehidupan pribadi seorang presiden sangat dibatasi setelah masa jabatannya berakhir. Sekalipun Trump dapat mengatur kehidupan sehari-harinya lebih seperti yang dia inginkan, ada satu aktivitas yang terlihat normal namun tidak akan dapat dia lakukan lagi, yaitu menyetir mobil. Aturan ini menyatakan bahwa Trump tidak akan lagi diizinkan mengendarai sendiri mobil pribadinya di jalan umum selama sisa hidupnya. Untuk setiap perjalanan dengan mobil, Trump harus menyewa pengemudi dinas rahasia CIA terlatih untuk melakukan perjalanan. Pengemudi ini dilatih dengan cermat untuk menjadi sopir presiden dan dirancang untuk memastikan bahwa mantan presiden terlindung dari serangan setiap saat. Namun bagi Donald Trump, aturan ini bisa menjadi ujian yang lebih berat untuknya dibanding mantan presiden lainnya. Sebagai seorang miliarder yang telah menghasilkan banyak uang dari real estate, ia merupakan penggemar berat mobil dan dikatakan bahwa ia memiliki banyak armada mobil mewah. Sayangnya, dia tidak akan pernah diizinkan lagi mengendarai sendiri mobil-mobilnya. Selanjutnya kita sampai pada aturan tentang salah satu topik paling kontroversial dalam masa jabatannya, tetapi sangat penting dalam situasi global saat ini, yaitu hak atas asuransi kesehatan. Di Amerika Serikat ada peraturan yang memastikan bahwa siapapun yang telah bekerja untuk pemerintah selama lebih dari 5 tahun menerima asuransi kesehatan seumur hidup yang ditanggung oleh negara. Namun karena Trump baru menjabat selama 4 tahun dan belum pernah memiliki pekerjaan resmi di pemerintahan sebelumnya, dia diharuskan untuk membayar sendiri asuransi kesehatannya. Dengan perkiraan kekayaan bersih lebih dari 3 miliar US dollar, mungkin hal itu tidak akan terlalu sulit baginya, tapi dia diharuskan untuk mengikuti aturan eksklusif ini jika ingin tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Aturan selanjutnya menyangkut aktivitas lain yang merupakan bagian dari kehidupan normal sehari-hari bagi hampir semua orang dan sedikit dikhawatirkan oleh segelintir orang, yaitu pembelian smartphone baru.
Meskipun Donald Trump tidak lagi terlibat dalam keputusan politik setelah masa jabatannya, ada kekhawatiran bahwa dia sebagai orang paling berkuasa di dunia sebelumnya akan menjadi serangan spionase oleh peretas atau negara-negara musuh yang anti-Amerika. Karena aturan ini, Trump tidak bisa begitu saja masuk ke toko dan membeli ponsel baru. Trump hanya diizinkan membeli ponsel jika sebelumnya dia telah menyetujui semua detail dengan agen rahasia CIA yang akan melindungi ponselnya dari semua serangan peretas setelah pembelian. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa tidak ada informasi rahasia Amerika Serikat yang jatuh ke tangan yang salah. Faktanya, Trump sendiri telah disarankan selama bertahun-tahun untuk menyingkirkan ponsel Android-nya dan beralih ke iPhone yang sudah diamankan oleh CIA. Padahal nih guys, Presiden Trump saat itu ingin memakai ponsel Android-nya untuk waktu yang lama karena merasa lebih mudah digunakan. Tetapi penasihat keamanan Amerika akhirnya berhasil membujuknya untuk berpindah perangkat ke iPhone. Sekarang kita sampai pada aturan yang berdampak sangat besar dalam merubah kehidupan sehari-hari, tidak hanya Donald Trump sendiri, tetapi juga istrinya Melania dan putranya Barron. Karena meskipun Trump bukan lagi sebagai Presiden Amerika Serikat, alias kembali menjadi warga negara biasa, dia benar-benar tidak mungkin melanjutkan hidupnya secara normal. Protokol untuk mantan presiden menyatakan bahwa dimanapun Trump dan keluarganya berada, mereka harus selalu berada di bawah perlindungan agen rahasia CIA. Bahkan saat berlibur, bertamasya di alam, ataupun makan malam bersama teman-teman, dalam sisa hidupnya, Trump tidak akan pernah lagi sendirian kemanapun tanpa sekelompok staf rahasia CIA yang menemaninya. Nah, jika kita hidup dengan keputusan yang spontan atau seorang introvert, sepertinya kita harus pikir-pikir lagi nih guys jika ingin jadi presiden suatu negara, terutama Amerika. Karena kehidupan dengan keputusan yang spontan tidak mungkin lagi dilakukan. Semua kunjungan dan kegiatan publik juga harus terlebih dahulu mendapat pengarahan yang luas. Hanya saat konsep keamanan sudah matang, barulah sang mantan presiden dapat melakukan kegiatan sehari-harinya. Sekarang kita sampai pada aturan yang bisa berakibat fatal, terutama bagi Trump. Aturan berikut ini tidak hanya dapat menghancurkan sisa hidup Donald Trump, tetapi juga menciptakan situasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai mantan presiden, Trump kehilangan kekebalannya terhadap perlindungan dari proses hukum. Trump sekarang ini harus bertanggung jawab atas segala tindakannya di publik dan juga pribadinya. Akan tetapi, Trump berkonflik dengan hukum tidak hanya selama masa jabatannya sebagai presiden, melainkan juga saat ia menjadi pengusaha. Oleh sebab itu, saat ini Trump harus bertanggung jawab. Banyak yang menuduh Trump antara lain menghindari pajak, menyampaikan informasi ke luar negeri kepada dinas rahasia, atau bahkan menghasut penyerbuan Gedung Putih. Jika penyelidik dan hakim menemukan bukti lebih lanjut di masa mendatang untuk beberapa tuduhan yang telah disebutkan, bukan tidak mungkin bahwa cepat atau lambat Trump harus menghadapi banyak persidangan dan dalam kasus terburuk bahkan hingga berakhir di penjara. Jadi kehilangan kekebalannya adalah aturan yang dapat berdampak besar bagi masa depan Donald Trump. Aturan selanjutnya menyangkut calon karyawan mantan presiden. Sebagai presiden, Trump digaji 100 juta US dollar per tahun. Wah, luar biasa ya. Uang ini memungkinkan dia untuk mempekerjakan hampir 400 orang sebagai dewan penasehatnya yang mampu membantu Trump membuat semua keputusannya. Bahkan jika Trump tidak lagi menjabat, seperti kebanyakan mantan presiden lainnya, dia mungkin akan terus tampil di depan umum, berpidato, dan tetap aktif secara politik dalam beberapa bentuk. Namun sebagai mantan presiden, Trump tidak akan lagi menerima 100 juta US dollar setahun, tetapi hanya 100.000 US dollar setahun. Jumlah yang berkurang sangat drastis ini hanya cukup untuk satu karyawan dan bukan 400 karyawan. Bahkan jika Trump menggambarkan dirinya sebagai multimiliarder, tetap akan menjadi teka-teki apakah Trump akan terus menginvestasikan jutaan dolar dalam kampanye politiknya. Bahkan saat ia masih menjadi presiden, Trump ingin memeriksa hasil pemilu yang dipalsukan Angelic dengan bantuan banyak karyawan. Akan tetapi Trump enggan menggunakan uang pribadinya untuk itu. Sebaliknya, Trump meminta para pengikutnya untuk menyumbangkan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar staf. Aturan lain sebenarnya sudah cukup jelas, tetapi banyak pihak khawatir Donald Trump tidak akan mematuhinya. Sebagai mantan presiden Amerika Serikat, Trump tidak hanya memimpin politik Amerika Serikat selama beberapa tahun, tetapi juga memperoleh wawasan tentang semua rahasia di dalam dinas rahasia CIA dan militer. Informasi rahasia tersebut akan dimiliki selama sisa hidupnya dan akan dilindungi dari publik.
Sudah jelas bahwa sebagai mantan presiden, Trump memiliki kewajiban untuk tidak menceritakan atau mempublikasikan rahasia ini. Namun beberapa pihak khawatir Donald Trump di masa depan dapat berbicara banyak dan rinci mengenai rahasia negara saat ia menjabat. Dengan demikian, hal ini akan menjadi penyebab skandal politik yang lebih lanjut. Namun, jika Trump benar-benar melanggar aturan ini, akan ada banyak kasus pengadilan yang menunggunya karena dia mungkin akan didakwa atas pengkhianatan tingkat tinggi. Terakhir, aturan ketat untuk mantan presiden Amerika yang satu ini juga tidak akan mudah dipatuhi oleh Trump, apalagi kalau bukan perannya sebagai perwakilan yang netral secara politik sebagai mantan presiden Amerika Serikat. Di antaranya termasuk tidak mencampuri keputusan politik pemerintah saat ini dan tidak mengkritiknya. Namun orang-orang mempertanyakan apakah Donald Trump akan mematuhi peraturan ini. Lagi pula, Trump terkenal di dunia politik karena menyerang politisi lain dengan tajam dan bahkan sering menghina mereka. Miliarder itu juga telah mengumumkan bahwa dia akan kembali ke publik dalam beberapa bentuk, sehingga ada spekulasi bahwa dia akan membuat stasiun TV politiknya sendiri atau bahkan gerakan politik baru. Meskipun aturan yang menyatakan sebagai mantan presiden tidak boleh menyuarakan kritik politik tidak secara resmi diatur dalam konstitusi, namun akan dianggap sangat tidak sopan untuk ikut campur dalam urusan politik ketika ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Nah, sekian untuk video kali ini. Kalau aturannya seribet itu, kira-kira kalian masih mau nggak jadi presiden Amerika? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa Sobat Story Epic!